Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kelas 10 produksi film, materinya sejarah film. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas seperti yang kalian lihat di layar, yaitu kita akan membahas tentang perbedaan antara film sejarah perkembangan teknologi perekaman suara dalam film, yaitu pertama kita akan membahas tentang mengetahui sejarah film bisu, kemudian kita mengetahui sejarah film bersuara dengan perekaman nanggung atau direct recording. Nah, di sini penekanannya adalah kita harus memahami sejarah perkembangan dari adanya film bisu ke film yang mulai bersuara pada saat itu di New York mulai tahun 1900 eh, awal 1920 ya, film sampai 1930-an, dan akhirnya pada tahun 1930-an itu film sudah mulai bersuara dengan menggunakan track berbeda, eh, dengan track suara ya, sudah mulai menggunakan track suara. Dan pada saat itu tahun 1933 sudah hanya 1% film sudah mulai yang film bisu, dan sisanya sudah film bersuara semua. Dan bahkan pada saat itu film itu eh, menggunakan musik, dalam artian begini, sebelum muncul track musik di dalam sebuah film, track, jadi kamu kalau ngedit ataupun kamu di KineMaster ataupun di laptop kan ada track audio di bawah. Jadi ada video, ada track audio di bawah. Nah, itu yang dimaksud, ada tracknya. Nah, pada saat itu kan belum dikenal editing digital dan sebagainya, tapi sudah bisa menggunakan audio itu sudah luar biasa, menggunakan track audio tertentu. Nah, sebelum muncul film beraudio, menggunakan audio kan masih menggunakan film bisu. Jadi penonton disuguhi dengan film-film bisu. Namun sebelum berkembangnya film dengan track audio tersebut, ada juga yang film ini menggunakan film bisu namun disertai dengan suara piano, live. Jadi sambil konser live, jadi sambil bermain piano, film itu juga ditayangkan, film bisu itu ditayangkan. Jadi seolah-olah film itu juga bersuara. Itu juga ada yang seperti itu juga. Nah, kita akan bahas dulu film bisu di Amerika nih kebanyakan. Jadi ini sudah saya siapkan materinya. Eh, ini, nah, bisa dilihat ya, bisa dilihat. Jadi sejak pertama kali film ditontonkan di depan umum pada 1895 sampai 1920, yang film itu masih rata-rata adalah film hitam putih dan bisu, itu kemudian pada tahun 1920-an ini sudah mulai menggunakan efek suara. Meskipun pada saat itu menggunakan yang saya sampaikan tadi, instrumen piano yang dimainkan di belakang layar. Jadi filmnya bisu, cuman pianonya dimainkan di belakang ya, layar. Jadi seolah-olah menonton film yang bersuara, ada musiknya, bersuara. Nah, kemudian pada tahun 1930-an eksperimen ini dimulai sudah. Bagaimana menciptakan sebuah film dengan track suara ataupun film yang tergabung antara video dan audio, ada video dan audio, jadi menghasilkan film yang bersuara. Nah, seperti yang dipelopori oleh Luminar Bersaudara waktu sebelumnya, kalian pernah belajar ini di materi 3.3 atau 3.4, itu kita bahas tentang Luminar Bersaudara, bagaimana Luminar menciptakan film pertama kalinya merekam kemudian dipublikasikan, yaitu dipelopori oleh Luminar. Karena Luminar ini filmnya kan masih bisu, belum menggunakan efek suara. Atau masih ingat kalian tentang film eksperimental, tentang ya, film imajinatif ya, yang menggunakan unsur fantasi di dalam filmnya, menggunakan efek-efek dua dimensi, jadi penggambaran settingnya seperti ada dua dimensi, yang karyanya George Méliès tuh, George Méliès. Jadi
pada tahun 1922 sampai 20-an ya, fantasi. Itu yang terkenal filmnya pada saat itu Trip to the Moon. Mungkin kalian bisa lihat di materi saya sebelumnya, Trip to the Moon. Nah, itu kan juga menggunakan visual effect. Dalam artian visual effectnya begini, setting-setting background yang dibuat itu seolah-olah merepresentasikan setting tertentu, seperti setting bulan, dia berada di bulan, setting dia berada di sebuah dunia fantasi. Nah, itu dia dibuat dengan mungkin menggunakan kayu atau menggunakan apalah yang seperti terlihat latarnya itu adalah di imajinatif tertentu, latar layar-layar atau setting-setting imajinasi dari si Josh Méliès ini. Nah, itulah film bisu pada saat itu, Lumière dan Josh Méliès ya. Jadi masih film bisu saat itu, 1902 sampai 1920-an. Jadi 1920-an kemudian dicobalah eksperimen bagaimana menghasilkan suara di dalam sebuah film. Kalian masih ingat kemarin belajar tentang Edwin S. Porter yang filmnya Great Train Robbery yang muncul apa namanya bagaimana continuity editing tadi, kontinuitas dari sebuah adegan di editing tadi, continuity edit di Great Train Robbery. Kemudian eh, kalian juga kemarin juga saya jelaskan tentang ini apa Pudovkin, bagaimana sinema Rusia, propaganda itu sudah menggunakan suara itu. Itu sudah menggunakan suara. Jadi perbedaan mencolok kan antara film bisu, Lumière, Josh Méliès, kemudian film-film sejarah, film-film yang kemudian bersuara. Prosesnya adalah mereka sebelum munculnya track di dalam audio itu menggunakan film bisu dan piano di belakang layar agar supaya film itu terlihat seperti bersuara, efek bersuara. Sejarahnya seperti itu. Nanti kalian coba saksikan bagaimana kalian merasakan film bisu dengan film yang sudah mulai bersuara. Ekspektasi pasti akan berbeda. Reaksi orang pasti akan berbeda. Pemahamannya apalagi meskipun sama-sama hitam putih, namun kita akan lebih mudah, lebih memahami dan lebih lebih mengikuti alur dari film tersebut apabila lebih ada ketegangan, suspense-nya, kemudian curiosity-nya dengan musik kan sangat membuat kita ini ikut terhanyut. Itulah perbedaannya dengan menggunakan musik dalam film suara dan film bisu. Nah, berbicara lagi tentang suara di dalam film, kemudian ini di materi saya ini sudah dijelaskan, bisa kamu lihat. Nah, ini kemarin kita bahas tentang Edwin S. Porter yang memperkenalkan film laga, continuity editing dan sebagainya. Kemudian dia membuat film Great Train Robbery. Kemudian kita juga membahas tentang Pudovkin ya, sinema Rusia, dan akhirnya film-film itu adalah film-film yang menggunakan audio, menggunakan suara. Pada tahun 1933 akhirnya karena film bersuara ini lebih digandrungi, maka hanya tersisa 1% saja film yang tidak bersuara. Jadi akhirnya 1933 mulai mulai ada perubahan dari film bisu ke film bersuara yang diputar di bioskop, terutama di Amerika ini. Jadi yang dimaksud dengan film bisu atau kita sebut silent film, silent movie biasanya banyak kamu cari di YouTube coba. Itu juga sekarang mulai dicoba lagi, dieksperimen lagi banyak filmmaker untuk membuat silent movie. Itu adalah film yang dibuat tanpa menggunakan perekaman terutama suara dan dialog. Jadi penonton dipaksa untuk memahami alur cerita melalui gerakan tubuh pemain. Jadi kamu hanya ini aja memahami dari gerakan tubuh pemainnya saja. Jadi tulisan kadang muncul untuk memberikan sebuah informasi, sedikit informasi tentang itu. Seperti kamu membaca komik lah, itu seperti itu mungkin. Contohnya seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Ada gangguan suara di belakang keras sekali. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah belajar daring pada pertemuan ke-6 ini, sudah mengikuti.
Tugasnya nanti akan susulkan di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.